这座涅槃法阵快要爆炸了！浩儿，咱们也快离开吧。接下来去找父母吧，你们也离远一些。有强者苏醒了，又是哪个不老山的糟老头？不，是我的旧相识。你说的旧相识？我身边称雄，不会是他吧？竟然是你，来借了吗？Dengan kekuatan menara kecil, Shihao membunuh leluhur Gunung Bulau, Qinwu. Pada saat ini, langit dan bumi mengaum. Disertai dengan gelombang petir, 5 elemen gunung meletus dengan kemarahan. Dan tekanan agung menyelimuti dunia. Katanya dengan marah, datang ke sini untuk menjadi agresif. Anda telah melewati batas. Shihao berdiri dengan arogan dan tidak mundur setengah poin. Menatap lurus ke gunung 5 elemen. Seluruh tubuh menara kecil dipenuhi dengan cahaya keemasan. Mengambang di udara, aura kacau melayang keluar dari menara. Memadatkan penghalang untuk melindungi Shihao. Anda ingin bertarung, lalu bertarung. Masalah besarnya adalah membuka kembali alam bawah. Menara kecil penuh dengan semangat juang. Dan seluruh tubuh mengalir dengan cahaya keemasan. Momentum yang kuat tidak kalah dengan gunung 5 elemen. Kamu masih belum berdamai dengan pertempuran itu saat itu. Suara agung dan dalam terdengar, dan 5 elemen gunung berkata dengan penuh arti. Menara kecil tidak berkomitmen. Di masa lalu, dia dilukai oleh banyak raksasa di alam atas. Menyebabkan badan menaranya rusak. Dulunya merupakan menara 9 lantai. Tetapi sekarang hanya tersisa 4 lantai. Dan harus bersembunyi di alam bawah dan memulihkan diri. Masa lalu yang tragis ini telah menjadi obsesi menara kecil. Dan sulit untuk ditenangkan. Kau benar, aku hanya ingin bertarung. Kebencian yang menumpuk di pagoda kecil di masa lalu sekarang meledak seperti banjir bandang. Napasnya naik ke puncak, dan tubuh menara mulai tumbuh dengan cepat. Sebuah pagoda kuno besar setinggi 5 elemen gunung bermanifestasi. Menara kecil mengendalikan tubuh menara besar, dan menabrak gunung 5 elemen dengan energi potensial untuk membuka langit dan menghancurkan bumi. Kedua raksasa bertabrakan dan raungan berdenyut pecah. Gelombang udara yang bertabrakan meledak lapis demi lapis. Dan akibatnya menyebar dari segala arah. Bangunan Gunung Bulau yang megah tidak dapat menahan akibat yang begitu megah. Aula yang menjulang runtuh dengan keras. Banyak murid Gunung Bulau runtuh ke tanah satu demi satu dan mulai batuk darah. Mata merah mereka hanya dengan rasa takut. Tingkat pertempuran ini jauh melampaui kognisi mereka. Ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan kekuatan ilahi. Shihao dilindungi oleh kekuatan kekacauan menara kecil. Tidak terlibat dalam perang. Namun pada saat ini, masih ada gelombang besar di hatinya. Dia tidak berharap menara kecil menjadi begitu kejam dan sembrono. Gunung 5 elemen, yang dihantam keras oleh menara kecil, terlempar ke belakang puluhan meter. Segera atmosfer kuno yang menyesakan datang dari dasar gunung 5 elemen. Melalui debu terbang, dalam penglihatannya yang kabur, Shihao melihat makhluk humanoid tersejel. Ada lingkaran sihir di sekitar gua, yang diukir dengan simbol yang mengandung kekuatan ilahi. Segel makhluk ini dengan kuat di atas altar. Rantai besi kasar mengikat setiap sendi makhluk ini. Shihao melihat makhluk ini dengan ekspresi serius. Mampu membuat Gunung Bulau bersusah payah untuk menekan. Makhluk ini sama sekali bukan masalah sepele. Yang membuatnya semakin sulit untuk tenang,
adalah dia mencium sensasi familiar dari makhluk di depannya. Ini adalah bahaya pamungkas dari 10 binatang jahat. Kamu gila, biarkan dia keluar dari masalah. 5 elemen gunung sedang terburu-buru. Menderu menuju menara kecil. Tanpa henti, ia menekan makhluk ini. Ingin menekan makhluk itu lagi. Menara kecil bergegas pergi, aura kacau bersirkulasi dengan liar. Dan seluruh tubuh memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Itu membanting ke gunung 5 elemen lagi. Pada saat yang sama, menara kecil membedakan sinar pedang dan menebas ke arah lingkaran sihir yang menyegel makhluk ini. Menara kecil telah mengambil keputusan. Itu adalah untuk melepaskan makhluk yang tak terpadamkan dari tanah. Menara kecil memahami masa lalu makhluk ini. Mengetahui bahwa makhluk ini adalah keturunan dari 10 binatang jahat yang sangat kuat. Ia lahir dalam kekacauan, terperangkap selama jutaan tahun sebelum menerobos kehampaan dan kembali ke dunia. Setelah itu, bersama-sama ditekan oleh banyak raksasa di alam atas dan disegel di bawah gunung 5 elemen. Orang-orang yang mengepung makhluk yang tidak bisa dihancurkan ini juga merupakan raksasa alam atas yang mengepung menara kecil. Menara kecil hanya ingin membiarkan makhluk abadi keluar dari masalah dan membuat masalah bagi para dewa ini di alam atas. Bergemuruh energi pedang yang kacau dari menara kecil menebas lingkaran sihir. Dan riak energi yang kuat pecah. Energi pedang melemahkan kekuatan segel. Dan rune yang terukir pada formasi secara bertahap memudar. Hati 5 elemen gunung ketakutan. Ia bisa merasakan makhluk abadi terbangun. Itu mendorong kekuatan ilahinya sendiri ke ekstrem. Dan 5 puncak memuntahkan cahaya ilahi pada saat yang sama. Jika makhluk mengerikan ini keluar dari segel, seluruh gunung Bulau akan menderita karena ini. Menara kecil juga mendorong momentum ke puncak. Menghalanginya di depan gunung 5 elemen. Tidak mau mundur. Pertarungan sengit antara keduanya membuat lembah ini terlihat seperti pemandangan apokaliptik. Batu-batu besar berdiameter 100 meter terus berjatuhan. Dan lubang-lubang yang dalam pecah ke tanah. Retakan dalam bumi tidak berdasar. Dan hanya ada kegelapan tanpa akhir di dalamnya. Menara kecil dan gunung 5 elemen dengan sengaja menahan energi mereka. Menekan kekuatan pertempuran di lembah ini. Jika tidak hanya gunung Bulau akan dihancurkan. 8 wilayah alam bawah juga akan menyebabkan bencana. Shi Hao, yang menyaksikan pertempuran dari samping, menyaksikan dengan kaget pertempuran yang menghancurkan ini. Tiba-tiba, hawa dingin yang menggigit memenuhi tubuhnya. Menyebabkan dia gemetar tanpa sadar. Makhluk ini, yang telah ditekan selama bertahun-tahun tanpa akhir, akhirnya bangun dari tidurnya yang tidak aktif. Baru sekarang Shi Hao melihat penampilannya dengan jelas. Makhluk di depannya adalah seorang pemuda tampan dengan fitur wajah yang halus dan penampilan yang tampan. Dia terlihat lebih feminin daripada beberapa wanita yang menakjubkan. Kepala dengan rambut pirang tebal, memperlihatkan kebangsawanan bawaan. Ada sepasang sayap emas di belakangnya. Sangat mirip dengan sayap Kunpeng yang dipanggil oleh Shi Hao. Setelah bangun, napas makhluk abadi sedikit lamban. Dan tubuh kurus hanya kurus. Mata yang perlahan terbuka penuh dengan kekosongan. Dan dia melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Menilai sekeliling. Setelah beberapa saat, pupil emasnya berkedip dengan cepat. Dan kemarahan yang kuat muncul. Makhluk abadi ini berteriak. Raungan sunyi terdengar, menyelimuti aura kehancuran dan kemarahan. Berputar bolak-balik melintasi lembah. Murid-murid Gunung Bulau menutupi telinga mereka dan berlutut di tanah satu demi satu. Dan 7 lubang terus mengeluarkan darah. Wajah muram penuh rasa sakit. Makhluk ini sangat menakutkan, dia hanya mengaum. Kekuatannya sangat bencana. Menara kecil sangat gembira, mengetahui bahwa makhluk abadi akan keluar dari masalah. Gunung 5 elemen seperti menghadapi musuh besar. Dan hatinya sangat berat. Bang-bang. Ini mempercepat frekuensi membombardir menara kecil. Dan ingin menyingkirkan menara kecil sesegera mungkin. Menekan makhluk abadi. Bawah tanah tempat makhluk abadi disegel. Suara rantai besi bertabrakan satu demi satu. Makhluk mengerikan ini sedang berjuang untuk melepaskan diri dari belenggunya. Mencoba untuk melepaskan diri. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya. Dan itu berubah menjadi nyala api keemasan yang berputar di sekitar tubuhnya. Seiring waktu, kekuatan kebangkitannya tumbuh lebih kuat, menyebabkan kekacauan tatanan dunia dan beresonansi dengan makhluk abadi.
Makhluk abadi membuka mulutnya dan mengisap. Dia seperti penguasa dunia ini, menyedot semua esensi dunia dan kekuatan alam ke dalam perutnya. Untuk mengisi kembali vitalitasnya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Akhirnya, dengan suara yang renyah, jiwa abadi terlepas dari belenggu yang berisi kehendak ilahi. Diikuti oleh yang kedua dan ketiga. Makhluk pembunuh yang telah disegel selama bertahun-tahun ini bebas lagi. Lembah mulai runtuh saat segelnya rusak. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya retak dan jatuh ke tanah. Shi Hao menatap anak laki-laki yang melepaskan segelnya dengan serius. Sungguh kekuatan hidup yang mengerikan. Telah disegel untuk waktu yang lama, masih abadi. 5 elemen gunung penuh ketakutan. Sampai sekarang, itu hanya menggigit peluru. Jika membiarkan jiwa abadi pergi, makhluk ini akan membawa kejahatan yang tak terhindarkan ke seluruh gunung Bulau. Untungnya, makhluk abadi belum memulihkan kekuatan puncaknya. Dan masih mampu bertarung. Gunung 5 elemen memobilisasi formasi ilahi gunung Bulau. Dan pada saat yang sama mengaktifkan sumber kehidupan yang tersimpan di tubuhnya. Bahkan jika ada risiko serangan balik setelahnya. Itu tidak terlalu peduli saat ini. Patung-patung batu yang berserakan di tanah diberi kehidupan dan mulai berdetak keras. Segera setelah itu, batu-batu besar ini mulai berkumpul dan terbentuk. Pada akhirnya, ia berubah menjadi manusia batu dengan ketinggian lebih dari 100 meter. Ini adalah tubuh sejati yang dimanifestasikan oleh gunung 5 elemen. Matanya memancarkan cahaya biru, penuh dengan energi iblis yang bejat dan suram. Selama seseorang melihatnya, orang yang tidak bertekad akan tenggelam dalam sekejap. 5 Elements Mountain menurunkan kepalanya yang besar, menatap marah ke menara kecil dan makhluk abadi. Suasana tegang bisa meledak kapan saja. Shi Hao melihat mereka yang akan bertarung. Level pertempuran ini tidak mungkin dilihat pada hari kerja. Dia perlu mengamati dengan cermat, yang akan sangat bermanfaat bagi latihan dan pencerahannya di masa depan. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkedip. Itu berubah menjadi sinar emas dan membawa Shi Hao keluar dari lembah ini. Shi Hao tercengang, dia berpikir bahwa menara kecil akan bertarung. Siap untuk menonton pertempuran yang luar biasa ini. Akibatnya, menara kecil menyelinap pergi tanpa melihat ke belakang. Menara kecil tidak berpikir begitu. Aku tidak berencana untuk bertarung dengan tegas. Biarkan saja mereka berdua bertarung. Dibutuhkan begitu banyak upaya untuk melepaskan makhluk abadi. Hanya ingin menggunakan makhluk menakutkan ini sebagai perisai. Biarkan dia berurusan dengan Gunung Bulau. Shi Hao cemberut, perilaku seperti ini sangat cocok dengan karakter pencatut menara kecil. Melihat penampilan fitnah Shi Hao, menara kecil berkata dengan marah, "Kamu harus berterima kasih padaku. Jika seperti yang kamu katakan, semua sebab dan akibat ditambahkan kepadamu. Kamu pasti akan mati, sekarang biarkan makhluk ini mengambil alih segalanya." Saat berbicara, raungan besar datang dari lembah. Pertarungan antara gunung 5 elemen dan makhluk abadi begitu keras, sehingga bahkan ruang ini akan runtuh. Langit bermekaran, dan lapisan gelombang udara menyebar di lembah, mengisi udara dengan bau terbakar yang lengket, mengerikan. Shi Hao menghela nafas dalam hatinya. Murid-murid Gunung Bulau penuh dengan keputusasaan. Mereka tidak bisa menahan paksaan dari pendukung ini. Dan kebanyakan dari mereka pingsan. Murid-murid lainnya juga ambruk ke tanah. Dengan kejang-kejang di sekujur tubuh mereka. Menara kecil tidak terpengaruh sama sekali. Siap memanfaatkan makhluk abadi yang bertarung dengan Gunung 5 Elemen. Untuk menjarah rumah harta karun Gunung Bulau. Pergi selamatkan orang tuaku dulu. Pada saat ini, Shi Hao juga melepaskan pikirannya dari pertempuran. Matanya tegas, dan dia menambahkan ke menara kecil. Semua jenis sebab dan akibat menambah tubuhku. Menara kecil merasakan obsesi Shi Hao dan tidak berbicara menentangnya. Segera keduanya datang ke lembah di mana Shi Ziling dan Qin Yining disegel. Melalui penghalang, Shi Hao dapat dengan jelas merasakan napas orang tuanya. Dia menyentuh penghalang dengan kegembiraan. Shi Ziling dan Qin Yining merasakan hal yang sama. Mereka melihat sosok putra sulung Shi Hao melalui celah ruang sebelumnya. Sekarang perasaan orang tua anak ini menjadi sangat jelas. Seolah Shi Hao ada di sisi mereka. Shi Ziling dan Qin Yining berjalan menuju penghalang dengan penuh semangat. Mereka menjangkau untuk menahan Shi Hao. Tetapi terhalang oleh penghalang. "Ayah ibu!" Shi Hao berteriak, air mata mengalir di matanya.
Dia telah mencari begitu lama, dan sekarang dia akhirnya akan bertemu orang tuanya. Ribuan pikiran meledak di hatinya. Shi Hao mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, memanggil Divine Halberd dari Void. Kemudian dia melangkah maju dan menusuk ke arah penghalang. Menara kecil terguncang, dan napas kacau menyembur keluar untuk membungkus tombak. Tombak, terbungkus dalam kekuatan kekacauan. Dengan mudah menghancurkan penghalang. Lingkaran sihir lembah yang disegel hancur. Saat gambar yang terisolasi menjadi jelas, Shi Ziling dan Qin Yining bertemu putra mereka yang mereka pikirkan siang dan malam. Haur! Suara pasangan itu bergetar. Pada saat ini, sulit bagi mereka untuk menahan emosi mereka. Dan air mata terus mengalir. Qin Yining bergegas ke depan, memeluk Shi Hao dan menangis. Pikiran yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun dibuang pada saat ini. Dia merasa kasihan pada Shi Hao. Ketika Shi Hao dan Qin Hao terlihat bertarung satu sama lain, Qin Yining bahkan lebih patah hati. Dia memeluk Shi Hao dengan erat, dan berkata dengan nada minta maaf, "Jangan salahkan kakakmu.